Para hadirin sekalian yang berbahagia, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Serta selamat datang pada acara Fokus Group Discussion Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dalam rangka menuju kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Para hadirin yang berbahagia, agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar, tertib, maka ada beberapa hal yang perlu kami mohonkan perhatian saudara sekalian. Yang pertama, dimohon selama acara berlangsung untuk bisa menyesuaikan audio dan video di aplikasi Zoom masing-masing, dan dimohon untuk bisa membuka audio atau mikrofon dalam kondisi mute saat pemberian materi dan bisa menyalakan audio jika akan menjawab atau saat melangsungkan fokus group discussion-nya. Kemudian, selama acara berlangsung, Bapak Ibu yang terhormat diperkenankan untuk menuliskan pertanyaan di dalam kolom chat di sebelah kanan. Nah, kami akan secara responsif mengakomodir pertanyaan Bapak Ibu hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, bidang akademik. Selamat datang pula Bapak Ibu tim pengembang kurikulum Kampus Merdeka. Kemudian salam juga saya sampaikan kepada para tamu undangan, kepada Bapak Ibu Mitra Program Studi Akuntansi, Bapak Rehudin dari Ikatan Akuntan Indonesia, ada Bapak Sugeng Praptoyo dari IAPI, Ibu Vivi Violeta, Bapak Happy Fahrudi, Bapak Yohanes, dan Ibu Eni Dwi, perwakilan dari Kantor Jasa Akuntan. Selamat datang juga untuk para pengguna dan alumni program studi akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sangat luar biasa ini, dan saya sangat menunggu-tunggu datangnya teman-teman alumni dari Wijaya Kusuma Surabaya. Di sini ada Bapak Andan dari BNI Corporate, kemudian ada juga beberapa teman-teman saya yang ada di sini. Untuk itu, para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2020, kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan, dan kenikmatan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara Fokus Group Discussion Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Selanjutnya, perkenalkan saya, Nanda Trio Santoso, selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara sebagai berikut ini. Pertama, pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, penyampaian materi oleh Ketua Program Studi Akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan fokus, group discussion, foto bersama, dan penutup. Agar serangkaian acara fokus group discussion Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat berlangsung dengan lancar dan tertib, saya mengajak kepada seluruh hadirin yang terhormat untuk bisa sejenak menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Baik, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon kepada host untuk bisa dipersiapkan.
Baik, mohon maaf jika masih ada gangguan sedikit teknis yang terjadi. Saya akan langsung lanjut untuk acara yang selanjutnya, yaitu mohon hadirin sekalian, mari kita dengarkan bersama sambutan dari
dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik yang sekaligus nantinya akan membuka acara pada hari ini yaitu Fokus Group Discussion Program Studi Akuntansi. Yang kami hormati kepada Ibu Siti Asiyah Moni, Sarjana Ekonomi Magister Sains, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Andan Kesuma, selaku Vice President BNI Corporate University, Bapak Rehudin untuk perwakilan IAI Wilayah Jawa Timur, Bapak Sugeng Praptoyo mewakili dari IAPI, Bapak Ibu perwakilan dari Kantor Jasa Akuntan, dan yang paling saya banggakan, para alumni program studi akuntansi yang sudah bekerja di beberapa perusahaan, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga di luar Jawa Timur. Kantor perwakilan dari DJP, terima kasih atas kehadirannya, walaupun dalam bentuk virtual. Pertama-tama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam acara FGD. Namun sebelumnya, permintaan maaf dari Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tidak bisa join dalam kegiatan ini karena ada tugas lain. Beliau juga menyampaikan salam dan berharap semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, serta banyaknya masukan-masukan yang dapat meningkatkan kualitas lulusan program studi akuntansi di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas program hibah dari Kemendikbud yang diterima oleh program studi akuntansi mengenai rekonstruksi kurikulum program studi dalam rangka penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan kebijakan dari Mas Menteri, ini julukannya Pak Nadiem, Mas Menteri Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nah, Merdeka Belajar itu bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Nah, dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Kebijakan ini bertujuan untuk mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami mohon Bapak dan Ibu sebagai mitra pengguna lulusan dan para alumni dapat memberikan masukan mengenai profil lulusan program studi akuntansi UWK yang nantinya akan tertuang dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara FGD Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka saya buka. Akhir kata, selamat berdiskusi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang akan dilanjutkan dengan dipandunya forum group discussion. Untuk itu, kepada Ibu Lilik Mardina, Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi, Akuntan CA, saya persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Nanda Trio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran kesempatan meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi di malam ini. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Sugeng Praptoyo yang sudah menyempatkan hadir. Ini sesepuh saya, ini adalah dosen saya juga, maksud saya panutan saya juga ya. Kemudian pada kesempatan kali ini juga saya mengundang beliau ya, sebagai wakil YAPI di wilayah Indonesia Timur. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Royudin sebagai wakil IAI. Kemudian Bapak Andan, ya Bapak Andan sebagai Vice Presidennya BNI Corporate. Kemudian ada Bu Eni. Kemudian ada perwakilan dari Kanwil DJP wilayah Jawa Timur. Kemudian ada Bu Eni sebagai perwakilan dari KJA. Kemudian ada Bu Reti juga yang merupakan perwakilan dari kantor konsultan pajak. Kemudian terima kasih Bu Ratna kehadirannya. Ini rekan sejawat saya dulu, kemudian sekarang dengan aktivitasnya, dengan KJA-nya. Terima kasih atas kesempatannya meluangkan waktu Bu Ratna. Kemudian terima kasih terhadap kebanggaan alumni-alumni dari akuntansi Wijaya Kusuma Surabaya. Untuk menyingkat waktu, tadi sudah disinggung oleh Bu Asia bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semuanya diundang ke sini adalah dalam rangka hibah kampus merdeka. Pak Raudin tadi sudah saya singgung di depan ya. Ini adalah dalam rangka kita dapat hibah untuk menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, kalau merdeka, istilahnya merdeka, ya. Makanya mahasiswa diberi kesempatan, entah nanti dia memilih tidak, diberi kesempatan untuk belajar di luar kampusnya, di luar prodinya. Nah, makanya dalam rangka ke sana, kita ingin mengajak Bapak Ibu juga untuk ini loh, sekarang di akuntansi itu punya profil lulusannya itu seperti ini. Yang profil lulusan ini otomatis pada saat kita susun, itu kita sudah menyesuaikan dengan visi misinya dari universitas, kemudian sudah kita sesuaikan dengan visi misi dari fakultas, kemudian visi misi dari prodi, kemudian jadilah profil di sini. Profil di sini adalah yang kita berikan, yang terakhir kita susun pada saat kita menyusun borang yang tahun 2020 kemarin, yang bulan Februari SK kita keluar. Jadi sebenarnya profil ini adalah profil yang sebenarnya masih up to date, juga barusan disusun. Cuman ada kesempatan kita untuk mengundang stakeholder, ya kita undang lagi untuk apakah profil, jadi lulusan dari prodi akuntansi ini masih pas dengan kondisi yang sekarang. Apalagi sekarang ini era digitalisasi sangat terasa sekali, baik di bidang auditing, di bidang akuntansi keuangan, maupun di bidang hampir semua nadinya di akuntansi kena era digitalisasi. Nah, makanya itu pada kesempatan kali ini juga kita sekalian berembuk bagaimana sih profil kita itu masih pas ataukah belum. Mari kita lihat bersama-sama, Ibu Bapak semuanya. Bu Yani, saya minta tolong. Nah, visi misi kita adalah menjadikan universitas yang unggulan, yang berkualitas dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ini dari visi universitas. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan yang selalu ditumbuh kembangkan untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
yang berupa penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ini visi misi dari universitas, kemudian kita turunkan menjadi visi misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Visinya adalah mewujudkan pendidikan yang tinggi, yang berkualitas dan mempunyai keunggulan kompetensi di bidang ekonomi dan bisnis pada tahun 2025. Karena misi yang kita jalankan, misinya menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis sesuai dengan standar akademik untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi di bidang ilmu ekonomi dan bisnis, kemudian manajemen dan akuntansi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan bidang ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui bakti sosial, penyuluhan, dan pendampingan dalam bidang ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita turunkan menjadi visi dan misinya dari Prodi Akuntansi. Visi dari program studi akuntansi adalah menjadi program studi akuntansi yang terkemuka dan berkarakter di Indonesia pada tahun 2025. Kemudian yang kita jalankan, visi misinya, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu akuntansi yang profesional dan berkualitas. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian di bidang akuntansi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi serta berkontribusi untuk memecahkan persoalan bisnis dan kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat bidang ilmu akuntansi yang dilandasi semangat kepedulian dan komitmen terhadap pencarian solusi alternatif untuk berbagai permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dari visi misi inilah kemudian kita prodi, berarti lulusan kita itu akan menjadi apa sih nanti di masyarakat itu akan setelah belajar di akuntansi, maka lulusan kita itu adalah menghasilkan akuntan keuangan yang mampu menyusun laporan keuangan konsolidasi baik sektor private maupun sektor publik berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan juga memiliki kemampuan manajerial, kemudian berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, kita menjadikan lulusannya sebagai akuntan manajemen yang mampu menyusun laporan manajerial perusahaan, sekaligus juga berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang ketiga, meluluskan auditor internal maupun eksternal yang mampu menyusun laporan audit internal maupun laporan auditor audit eksternal dan juga memiliki kemampuan manajerial, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Kemudian yang keempat, akuntan yang mempunyai keahlian perpajakan sehingga mampu menyusun laporan perpajakan perusahaan dan juga memiliki kemampuan manajerial, berjiwa wirausaha dan berwawasan lingkungan. Inilah profil lulusan dari akuntansi yang di sini kita mengharap masukan dari semua pihak, baik dari IAPI, dari IAI, maupun dari mitra dan semuanya yang hadir di sini. Kita ingin masukkan lulusan ini sudah pas ataukah belum. Monggo, silakan Ibu Bapak. Yuk kita mulai diskusi. Pak Nanda, trio saya dibantu ya nanti yang tadi siapa yang atau sama Bu Yani sekalian ya yang hostnya.
Bu Yanis, kita kembali ke diskusinya. Ini mungkin slide-nya tidak usah ditampilkan. Ayo. Ada masukan dari Ibu Bapak sekalian? Andan mungkin Pak? Boleh ya Bu ya? Boleh Bu ya. saya. Pak Ridin, monggo Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, kurikulum Merdeka ini memang kelihatannya menarik ya. Seolah-olah kita ini sebagai penyelenggara ya kan diberi kebebasan untuk menyusun kurikulum ya dengan kata merdekanya itu yang 3 semester itu boleh di luar. Mungkin ini saya agak gimana ya, mungkin wakil dari IAI juga mungkin pengalaman dari tempat saya sendiri aja lah, saya sebagai ketua jurusan. Tentu sebagai wakil dari IAI ini sebetulnya ya peluang yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas lulusan gitu loh ya. Karena dengan kebebasan mahasiswa untuk menempuh mata kuliah di luar kampus itu diharapkan nanti si mahasiswa itu mampu mengembangkan dirinya gitu sesuai dengan apa yang menjadi potensi dirinya gitu. Nah, ini kalau saya pernah berkelakar, tapi tadi berkelakar ya. Gimana kalau misalnya akuntan alumni kita itu tiba-tiba punya keahlian main musik begitu, bisa nggak diakui sebagai SKS gitu? Ternyata dari desain kurikulum kampus Merdeka itu nggak semudah itu. Karena harus ada mata kuliah yang diimpasing. Nah tadi seperti profil outputnya yang sudah dibikin tadi, kan sudah dipatok itu. Ada 4 keahlian yang ingin dicapai dari lulusan, profil lulusan di mana di sini ya. Di sebagai apa tadi, visi, misi apa yang terakhir tadi, profil lulusan. Nah tentu nanti itu yang akan mewarnai kurikulum kampus Merdeka itu sendiri, ya kan? Nah ini nanti yang harus dijabarkan ke dalam bentuk kurikulum Merdeka. Ya. Akuntan keuangan, akuntan manajemen, auditor internal, akuntan perpajakan. Itu nanti yang harus menjadi dasar untuk menyusun kurikulum yang Merdeka tadi. Jadi ini PR mendefinisikan ini dulu ke bentuk kurikulum itu ya. Jadi nanti seperti apa? Misalnya kalau mahasiswa misalnya boleh ngambil di perguruan tinggi yang lain, misalnya ngambil di UNER. Nah, kemudian juga ada magang, ada juga membuat usaha kreatif ya. Tentu semua itu PR Bu. PR yang harus dikerjakan satu persatu. Kalau misalnya boleh ngambil di UNER, ya tentu kerjasama atau MOU dengan pihak UNER atau pihak-pihak yang nanti stakeholder yang ingin diajak kerjasama itu mesti harus dirancang satu-satu. Nah itu yang pengalaman kami harus menghubungi universitas mana, KPS mana, satu persatu yang itu nanti ya kita bikin FGD kayak begini. Lah nanti apa sih kesepakatan antara kedua belah pihak dan seterusnya. Ini PR-nya masih panjang, tapi intinya bahwa nanti kalau mau disusun kurikulum kampus Merdeka basisnya 4 ini. Nah, menerjemahkan ke bentuk nanti mahasiswa harus seperti apa lah itu pengalaman saya itu kita batasi. Jadi tidak semua kemungkinan yang dimunculkan oleh Kemendikbud itu mampu kita lakukan. Ya kita selektif aja gitu. Jadi tidak kita tawarkan semua. Ya kita pilih mana yang kita mampu untuk menjalankan.
Nah, itu juga PR yang tidak mudah. Jadi nanti harus ada diskusi internal yang kemudian menerjemahkan 4 hal ini. Kita tengok kita ini mampunya seperti apa untuk melaksanakan kampus merdeka itu. Sebab nanti kalau dibuka blak yang seperti yang alternatif-alternatif yang diperbolehkan Kemendikbud itu, pertanyaannya cuman mampu apa enggak gitu. Sumber daya kita untuk mengikuti itu semua gitu. Ini berat ya. Iya. Jadi berat ya, PR-nya seperti itu ya. Jadi mungkin merdeka dalam tanda petik kita diikat kemerdekaan itu dengan menerjemahkan nanti, bahkan kalau di UB itu di tempat jurusan saya itu ada 6 alternatif ya, ada 6 alternatif kurikulum yang harus kita siapkan untuk mewadai penerapan ini belajar merdeka ini. Jadi itu mesti harus kita bikin satu-satu kayak alurnya itu, ini yang full, ini alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 sampai ada 6. Nah, itu nanti yang menjadi output dari desain kurikulum berbasis kampus merdeka ini. Tapi basisnya tetap pada profil lulusan ini. Itu yang nah nanti sekali bahwa ini yang menjadi dasar, kemudian pertanyaannya mana yang mampu nanti dilaksanakan. Sehingga tidak mungkin kita bisa menjalankan semua apa yang ditawarkan Kemendikbud itu. Untuk sementara itu komentar saya dulu. Nanti mungkin di belakang ada tambahan-tambahan setelah diskusi berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Raudin. Saya boleh, Bu? Iya, monggo Pak. Oke. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Iya, monggo Pak. Saya saat ini titel jabatan saya itu Vice President Learning Consultant. Jadi tugas utama saya itu bagaimana menjadi seorang konsultan ketika BNI masuk dalam sebuah program pembelajaran. Jadi kalau di tempat BNI, Pak, BNI Corporate University itu secara besaran terbagi menjadi 2 dekan. 1 rektor dan 2 dekan. Dekan 1 itu membidangi soft skill. Dalam hal ini dia bicara mengenai leadership. Belajar mengenai aktivitas-aktivitas yang sifatnya soft skill. Kemudian dekan 2 itu ada bicara mengenai bisnis. Bicara mengenai hal-hal apa yang perlu diimprove oleh calon pegawai maupun pegawai yang sudah maupun pegawai tetap ya. Nah, ini tadi ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama adalah bagaimana mempersiapkan mahasiswa ke dunia kerja. Nah, ini saya sebagai pengguna lulusan, kalau nggak salah tahun lalu tuh sempat ke Pak Dekan ya Bu Asia ya. Saya mengatakan gini. Iya Pak. Tugas saya waktu itu adalah bagaimana mencari calon pegawai. Saya hanya berpikir gini Pak, kok yang swasta sedikit banget ya? Yang mana nih yang swasta? Sementara ya memang Pak ada sebuah ada ketentuan yang nggak tercatat bahwa memang 10 perguruan tinggi terbaik itu yang menjadi target utama kita, gitu ya. Bahkan kita melakukan yang namanya job fair di kampus-kampus yang memang kampus terutama, misalnya UGM, ITB dan sebagainya. Tapi dalam hati saya begini, nah terus kenapa yang swasta itu nggak ada ya? Posisi saya Pak, itu dulu sebelum saya di Learning Consultant ini saya sebagai Deputi GM-nya Internal Audit. Pimpinan internal audit itu ada 4 orang. Satu-satunya yang swasta dan dari Surabaya itu saya, Pak. Bahkan ada salah satu pimpinan itu lulusan dari Cal Poly University. Dan saya merasa nggak kalah. Nggak kalah itu artinya, akhirnya saya yang naik lebih dulu dibandingkan beliau. Jadi esensinya itu, kalau saya garis bawahi adalah kesiapan.
kalau Pak Rekudin tadi bicara mengenai kualitas lulusan. Nah, bagaimana kita membuat kualitas lulusan itu nyambung siap ke dunia kerja. Nah, yang saya lakukan itu adalah mempersiapkan calon pegawai dan pegawai itu siap bekerja. Jadi kalau di BNI itu ada dua, ini saya secara singkat aja, secara umum ada dua pembidangan, yang sifatnya spesialis dan sifatnya generalis. Nah, saya ambil contoh yang sifatnya spesialis lah, seperti saya. Saya masuknya bukan dari keakuntansian saya, tapi ke teknologian saya. Nah, kebetulan karena saya paham teknologi, kemudian saya paham akuntansi, bisa saya jadikan nasi rames yang enak, ternyata diambil sama BNI. Sehingga saya masuklah ke BNI. Nah, salah satu contoh yang kemarin, kebetulan saya dapat sekitar 45 orang untuk saya dampingi. Itu ya karena saya auditor, saya diberikan nggak spesifik, saya diberikan yang generalis. Saya mendampingi 17 orang untuk masuk sebagai staf teknologi. Mulai dari pengembang, mulai dari pelaku, mulai dari bagaimana mereka menetapkan sistem security di bank. Kemudian saya dapat 12 orang dari auditor untuk saya mempersiapkan diri menjadi auditor. Terus saya dapat sekitar 7 orang untuk saya persiapkan menjadi seorang global bankers. Nah, ternyata BNI ini baru masuk Pak kemarin kick off bagaimana membuat pegawai BNI itu bisa menjadi seorang global bankers. Kenapa harus siap menjadi global bankers? Karena kita punya 9 cabang di luar negeri. Siapa yang akan menjadi pegawai di sana? Mereka lah yang akan nanti. Jadi esensinya bahwa saya dari BNI sebagai pengguna lulusan, saya memang ingin mendapatkan lulusan itu yang memang siap terhadap dunia kerja. Nah, ketika siap dunia kerja itu, ketika dalam proses wawancara, tentunya saya dulu sih ketika masuk nggak ditanyain masalah urusan akuntansi dan teknologi, Pak. Saya hanya ditanya gini, kamu bisa teknologi ya? Bisa. Kamu bisa programming ya? Bisa. Pertanyaan tidak ke sana. Pertanyaan saya itu justru gini, Pak. Berarti kamu Surabaya ya? Surabaya itu bonek ya? Iya. Bonek itu apa? Menurut kamu bonek itu apa? Ya saya kan nggak bisa jawab bonek itu nggak punya ongkos terus nekat. Saya bilang, bonek itu adalah sebuah bentuk loyalitas tiada batas. Artinya Pak, dengan segala kekurangannya kita tetap loyal. Nah, saya bilang jiwa bonek itu ada dalam dada saya Pak. Saya itu ditanya cuman nggak sampai 15 menit Pak. Sementara teman-teman yang lain nunggu berjam-jam, dia ditanya 15 menit ditanya bonek. Tapi ketika saya masuk BNI, memang tidak berjiwa bonek. Ternyata saya melihat, ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, orang yang paling bertahan itu adalah orang yang mampu mengidentifikasi sebuah kesempatan. Opportunity for improvement. Dulu, sekarang ini, saya kemarin diskusi sama OJK, Pak. Pak Andan, gimana kita meng-create sebuah remote audit yang ideal? Karena dengan kondisi COVID, kita kepingin auditor tuh nggak datang ke auditinya, tapi bisa dilakukan secara remote. Nah, remote audit itu udah saya kerjakan mungkin sekitar 10 tahun yang lalu. Saya menciptakan sebuah sistem yang saya kasih nama Brand Internal Control Support System. Jadi yang auditor itu harusnya melakukan audit 20 hari dengan sistem saya itu, alhamdulillah seminggu udah pada balik Pak. Seminggu mereka berangkat. Nah, dari situ saya bisa bertahan. Artinya, bagaimana kita membuat kualitas lulusan kita ini soft skill. Bagaimana membuat bisa mereka membaca sebuah peluang, bagaimana bisa membaca perbaikan-perbaikan apa yang bisa dikeluarkan dari dia sehingga kegiatan dan aktivitas di bank itu menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi waktu itu saya sempat mengatakan, ayo Pak, saya create-kan deh. Saya create-kan. Bapak mau apa? Mau bikin general banking? Oke. Bapak mau bikin kredit? Oke. Bapak mau bikinkan kurikulum untuk audit, internal audit seperti saya? Monggo kita lakukan. Jadi poinnya,
Ya karena saya sebagai alumni, Dan saya mohon maaf, bisa dipersingkat dan Oke. bisa dipersingkat Pak. Iya waktunya Pak. Baik, tadi kan tadi sempat saya garis bawahi masalah dunia kerja, masalah kualitas lulusan. Esensinya adalah karena saya ini adalah di bidang perbankan, di mana perbankan itu bisa menampung sangat banyak lulusan akuntansi. Mari kita create teman-teman kita. Saya belum tahu detail apa sih definisi dari kampus Merdeka belajar atau apa tuh. Saya belum tahu, tapi esensinya saya sebagai lulusan, monggo saya bersedia untuk semacam membuat suatu program pembelajaran yang diharapkan bisa membuat at least teman-teman tahu dunia perbankan itu kayak apa. At least teman-teman tahu kalau dia ingin, kemarin waktu saya ketemu mahasiswa baru itu ada yang bertanya, bagaimana caranya menjadi seorang auditor di perusahaan. Nah, itu bisa kita create hal seperti itu, kita berikan informasi lebih awal. Gitu Bu Lili. Makasih Bu Lili. Iya Pak. Boleh. Terima kasih Pak Andan. Nyambung boleh Pak, Bu? Iya. Pak Roy, nyambung boleh? Iya nggih Pak, monggo. Jadi apa yang diceritakan Pak Adnan itu soft skill Bu, Bu. Ya, jadi Bapak sekalian itu soft skill. Jadi hard skill-nya ilmu pengetahuan core akuntansinya itu. Yang diceritakan Pak Adnan itu tadi itu soft skill. Jadi bagaimana soft skill itu dibangun melalui kurikulum pilihan gitu loh. Jadi yang hard skill-nya itu ya ilmu yang core akuntansi itu. Kemudian bagaimana merancang soft skill melalui kurikulum yang bebas tadi. Nah, itu bisa misalnya nanti ada mata kuliah IT, mata kuliah apa sebagai pilihan nanti yang mahasiswa bisa mengambil di situ. Nah, juga tentu dari sistem pengajarannya bisa misalnya menciptakan pengajaran misalnya satu dari dalam, satunya dari luar, seperti Pak Adnan ini misalnya jadi dosen yang dari luar, yang satunya dari dalam. Jadi ada semacam kombinasi antara praktisi dengan yang di dalam, itu bagus. Jadi saya setuju dengan Pak Adnan dari BNI tadi. Saya sebetulnya juga kepingin dengan BNI nanti bagaimana mahasiswa saya nanti, tapi belum Pak, mahasiswa saya bisa nanti magang di BNI ya. Salah satunya magang itu Pak. Jadi terus kemudian juga ada kuliah tamu. Kuliah tamu itu tidak hanya ngajar, tidak hanya semacam ceramah, tapi ngajar Pak. Ngajar beneran satu semester itu diampu oleh 2 orang misalnya. Satu dari dalam, satunya dari praktisi. Apa yang diceritakan Pak Adnan tadi adalah soft skill yang harus dibangun. Dan satu hal lagi, mahasiswa kita itu cenderung ini Pak, cenderung percaya dirinya itu kurang. Tadi kalau Pak Adnan kan bondo bonek. Bondo bonek itu sebuah sebuah struggle of life, bentuk-bentuk seperti itu yang nggak mungkin bisa dimiliki semua orang. Dan itu mungkin kita bisa bangun di kampus ini dengan mata kuliah soft skill yang memungkinkan mereka itu punya nyali gitu loh. Belum ditanya kamu bisanya apa, itu diem. Seperti Pak Adnan masih udah coret aja gitu. Seperti itu kalau yang dihadapi di perusahaan itu, apalagi nanti kalau sudah wawancara. Terima kasih Pak Reudin. Monggo. Terima kasih, ini sudah tambahan dari Pak Adnan, menggarisbawahi aja. Terima kasih Pak Reudin. Pak Reudin. Jadi bonek perlu? Perlu Pak. Ya Pak. Monggo Pak. Pak Sugeng. Pak Sugeng Praptoyo. Monggo masukannya Bapak. Terakhir aja, mungkin yang lain yang dari KJA, dari pajak. Iya. Nah, saya sering ketemu dengan WK, yang saya terakhir aja dulu. Pembuatan dari pajak, dari KJA. Dengan Bu Eni mungkin, atau dengan Dirjen yang dari DJP. Dari DJP Bu Eni atau Bu Eni ada atau Bu Ratna dari Kanwil DJP? Tidak ada, belum ada bersuara. Ada itu Bu Eni itu. Yang lain
dari Bu Ratna. Ada aku. Oke, sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mewakili IAPI, dan tentunya kalau terkait dengan IAPI ini sesuai dengan misi-misi yang ketiga tadi ya. Jadi ada 4 seperti disampaikan oleh Pak Alvin tadi. Yang ketiga itu adalah terkait dengan auditor internal dan eksternal. Saya fokus ke eksternal saja ya, sesuai dengan IAPI. Ya. Kalau untuk bisa menjadi akuntan publik yang sekiranya mungkin bisa menjadi akuntan publik atau akuntan intern atau mungkin stafnya, keinginannya mestinya ya kalau staf saya kurang, itu perlu pengetahuan yang cukup banyak. Misalnya terkait dengan pemahaman tentang audit itu bisa dipelajari. Kemudian juga terkait dengan bidang hukum, ya, itu perlu juga. Ya. Karena apalagi sekarang ini dari kondisi kita di rawan terhadap tuntutan-tuntutan ini, kemudian juga pajak, ya. Kemudian IT, dan yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi juga. Nah, sekian banyak ini yang diperlukan kalau misalnya mahasiswa itu lulus di dalam fakultas ekonomi yang nanti mau mengarah ke sebagai akuntan publik. Itu perlu bidang tersebut. Jadi banyak yang tidak hanya audit saja. Nah, dalam rangka itu ya tadi seperti disampaikan itu perlu dosen, ya. Perlu merusakan dosen, ya, seperti disampaikan Pak tadi ya, dosen praktisi itu penting juga masuk di situ. Jangan sampai nanti dosennya hanya sekedar ya mungkin karena profesor, mungkin doktor, tapi tidak mengikuti perkembangan yang ada. Apalagi ini merdeka, ya, untuk merdeka, kampusnya merdeka. Tentunya sesuai dengan apa ya semacam potensi atau kemampuan dan sertifikasi yang dimiliki itu dosennya. Oleh karena itu setuju tadi para hukum menyampaikan ya kalau perlu dosennya ada 2, monggo praktisi kemudian biologi, monggo itu lebih bagus ya. Kemudian selain dosen tadi disampaikan kurikulumnya juga disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perkembangan itu kondisi praktik yang ada ya. Dan yang terakhir adalah perlu praktek ya, perlu pengalaman di praktek. Misalnya magang di kantor teman itu juga perlu di situ. Apalagi sekarang ya melakukan satu kerjasama yang ini WK sampai sekarang MOU dengan IAPI belum kelar, walaupun saya dorong ke sana kemari, tapi intinya yaitu MOU akan ditandatangani kalau persyaratan yang utama itu membuka tes center. Nah ini tolong kalau misalkan ini mau dikembangkan, tolong tes center atau speed center ini bisa dibuka WK yang memang perlu dana, ya saya rasa dana bisa kita cari lah, jadi jangan mengandalkan bahwa karena dana akhirnya tidak menjadi bisa jadi MOU, karena tinggal itu aja. Sudah sampai atas saya diskusikan di Dewan Pengurus, kenapa WK nggak jalan-jalan ini? Ya dia nggak mau tes center, padahal tes center itu sebagai sarana untuk pengembangan nanti. Jadi mahasiswa kalau misalnya mau ujian, misalnya dia menjadi mahasiswa ya, akan mendapatkan ACPA, associate ya. Nah, itu juga bisa ujian di tes center sesuai dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi, ya bisa di tes center, nggak kemana-mana. Kemudian yang kedua, kalau misalnya PPAK belum memungkinkan, ya sekarang ada PPAP nanti sebentar lagi
ini pada IAP akan menggunakan PAP, program pendidikan profesi akuntan publik ya. Nah, itu sekali lagi syarat-syaratnya adalah yang utama adalah harus punya test center. Kalau sudah punya test center CPA, nanti bisa magang di S2, bisa. Nah, bisa magang, maaf, bisa nempel di S2. Jadi bisa mendirikan PPAP sendiri atau PPAP itu nanti nempel di S2. Sehingga seluruh mata kuliah yang ada di S2 yang kurikulumnya sama dengan programnya PPAP bisa diakui. Kalau yang ketiga misalkan mau ya perlu pakai PPAK itu monggo silakan, karena seperti di UNER ya, di UNER itu nggak tahu Pak Rudin PPAK-nya yang di Brawijaya akreditasinya di IAPI diurus enggak kira-kira? Seharusnya diurus ya itu. Kalau seperti di UNER itu diurus sampai A, sehingga UNER itu mendapatkan waiver 9 mata ujian ya, dari 10. Jadi kurang auditing, etika dan ya, auditing, etika, profesi ya, itu mata ujian. Ya, oleh karena itu monggo itu pilihan arah mereka mau kemana. Tapi kalau misalnya visi misi yang ada di prodi tadi mau dijalankan, saya rasa hal-hal itu perlu dilakukan. Jadi sekali lagi magang nanti perlu, karena kalau mendirikan PPAP itu magangnya dipilih, tidak hanya magang di kantor akuntan yang sesuai keinginan dari perguruan tinggi, tapi direkomendasi oleh IAPI, karena tidak setiap kantor akuntan itu melakukan standar profesi sesuai yang ditentukan oleh, tapi mereka kadang-kadang mencari kondisi yang sesuai. Ya, jadi untuk saya sementara itu fokus pada IAPI, fokus pada akuntan publik. Jadi sekali lagi pengetahuannya tidak hanya di bidang auditing, tapi pajak juga perlu, hukum juga perlu, IT juga perlu, dan mungkin komunikasi selain akuntansi keuangan. Jadi cukup banyak. Dan yang terakhir biasanya setelah lulus itu magang di kantor akuntan itu biasanya tidak telaten, karena melihat bahwa ya perlu melihat bahwa ke depan itu harus cari pengetahuan, pengalaman yang banyak di kantor akuntan, bukan cari uang. Jadi mereka kadang-kadang melihat cari uangnya dulu, ini jangan itu dulu. Kalau sudah magang, sudah pinter, itu bisa. Ya itu sebagai tamu dari saya, monggo nanti kalau diskusi. Terima kasih untuk sementara demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Selanjutnya saya Bapak dari Kanwil. Dari Kanwil Pajak. Iya, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Bapak Ibu semuanya, kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 1 tentunya terima kasih diundang dalam meeting pada malam hari ini, Bu ya. Kami tadi melihat beberapa yang dikemukakan tentang pembentukannya, pembentukan karakter mahasiswanya nanti di jurusan akuntansi tentunya sangat baik, Bu. Kami tentu juga sangat support dengan Wijaya Kusuma ya. Dan kalau biasanya di tingkat pemagangan kan sudah mahasiswa agak akhir, Bu ya. Nah, tadi saya tergelitik dengan Bapak yang mengungkapkan bahwa perlu diberikan ke PD dulu ya, Bu, ke mahasiswa itu lebih awal. Nah, kami sudah membuka tech center di sana. Tentunya harapan kami mulai dari awal mereka kuliah bersama-sama dengan kami, mereka sudah mulai belajar akuntansi secara baik dan terus-menerus. Kemudian akan kami pandu juga dengan peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Kalau di perpajakan itu sekarang untuk data sedemikian banyaknya kami dapatkan, kemudian pelaporan sudah kebanyakan via online, jadi memang
yang ditunggu adalah anak-anak yang di bidang akuntansinya baik, perpajakannya lihai sekali. Ini akan ditunggu oleh perusahaan kalau mereka mau untuk usaha sendiri, untuk mempunyai pekerjaan sendiri adalah hal-hal yang menantang, Bu. Jadi dari kami di Direktorat Jenderal Pajak itu semuanya banyak aplikasi-aplikasi online menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi juga, sehingga memang yang kami butuhkan nanti tentunya partner di dalam penyelesaian akuntansinya maupun perpajakan. Nah, ini suatu peluang bagi mahasiswa, sehingga apa yang di dalam visi misinya tadi untuk mendidik teman-teman mahasiswa menjadi ahli akuntan lah, terutama juga di perpajakan adalah hal yang sangat bagus. Kami mendukung mulai dari awal, anak-anak masuk, monggo yang bisa kami support dari Kanwil DJP Jawa Timur 1, tentunya kami support sepenuhnya. Demikian aja, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali, Bapak. Selanjutnya dari mana ini? Dari Bapak? Dari KJA? Selamat malam, Bu. Saya KJA Eni, Bu. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam buat Bapak-Bapak semua, Ibu-Ibu di UWK. Saya senang sekali dapat undangan ikut FGD dari Bu Siti Aisyah. Ya, terima kasih. Mungkin KJA ini namanya baru didengar oleh mahasiswa pada umumnya, karena KJA masih belum begitu terkenal di kalangan universitas, khususnya mahasiswa, karena selama ini mereka itu yang mereka ketahui bahwa kalau saya sekolah di jurusan akuntansi, nanti lulusan dari akuntansi itu bekerjanya di kantor akuntan, di KAP gitu, atau di perusahaan. Mereka nggak pernah membayangkan bahwa apa itu KJA, akuntan servis. Ya, yang selama ini mereka terkesan baru tahu setelah kita KJA itu dari IAI melakukan KJA Go to Campus. Kita punya program di IAI dan KJA untuk memperkenalkan apa itu KJA. Di kampus-kampus itu banyak mahasiswa yang kurang pernah. Padahal KJA ini adalah perusahaan bahwa seorang lulusan dari jurusan akuntansi, dia tidak harus menjadi akuntan publik. Yang menuju proses ke akuntan publik itu sangat panjang dan pendidikannya, mengambil sertifikasinya cukup melelahkan, seperti itu. Mereka, para lulusan dari perguruan tinggi yang jurusan akuntansi ini, kebanyakan setelah lulus mereka berpikir sudah bekerja begitu saja. Padahal ada sebetulnya KJA yang memberikan kesempatan bahwa seorang lulusan akuntansi itu bisa bekerja mandiri. Di era yang seperti ini, pekerjaan mandiri itu untuk pemula-pemula lulusan akuntansi itu sangat memungkinkan. Pekerjaan apa itu? Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh kita yang di KJA ini. Melakukan pekerjaan-pekerjaan mandiri sebagai kantor jasa akuntan servis. Contohnya adalah membuat laporan pembukuan, laporan keuangan, laporan perpajakan, seperti itu yang biasanya di perusahaan-perusahaan atau UMKM yang selama ini mereka tidak memungkinkan untuk mengerjakannya sendiri. Itulah
yang selama ini diperkenalkan oleh KJA Go to Campus, bahwa prospek ke depan KJA itu cukup potensi. Nah, prosedur untuk menjadi KJA yang mandiri adalah bahwa seorang lulusan dari jurusan akuntansi boleh mengikuti ujian di IAI, mengikuti ujian CA, boleh melalui pendidikan yang namanya PPA, program profesi akuntan. Beberapa universitas sudah membukanya itu sejak lama, tetapi walaupun tidak melalui pendidikan PPA, bisa melalui ujian langsung, mengikuti review di IAI, terus mengikuti ujian. Seperti itu. Untuk mengambil sertifikasi CA-nya seperti itu. Jadi, prosedurnya untuk menjadi KJA, untuk para lulusan akuntansi itu sebetulnya berkesempatan mereka agar membuka wawasan bahwa aku nanti kalau setelah lulus dari universitas jurusan akuntansi nggak hanya berpikir saya harus bekerja atau menjadi KAP, menjadi akuntan publik. Ada KJA yang memberi wadah menjadi akuntan berpraktek. Itulah yang selama ini mereka tidak mengerti untuk itu. Bahwa akuntan publik dan akuntan berpraktek itu ada di dalam naungan P2TK di Kementerian Keuangan. Seperti itu. Kira-kira mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Bu Eni, masukannya, wawasannya ya, rencananya untuk dari informasi dari KJA yang nanti menjadi bahan masukan buat kita yang ada di Prodi ya. Kemudian di KJA ada juga ini Bu Ratna ya. Bu Ratna memberikan masukan juga buat kita Bu. Bu Ratna ini temannya Bu Eni juga ya, Bu Ratna. Ya, Bu Ratna ini yang biasanya KJA Go to Campus di Malang, Bu Ratna yang paling aktif. Monggo Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya, Ibu Lili. Di sini saya jadi kenal sama hampir 3 bulan kita belajar CPSAK di situ. Jadi nggak ketemu sama Bu Lili. Sebelumnya perkenalkan saya Ratna Madudari dari KJA Ratna Madudari di Malang. Yang sebetulnya saya sapa dulu Pak Rohudin dan dosen kita waktu itu Bu Lili ya. Ingat ya Bu Lili? Itu kan dosen. Ingat sama Pak Rohudin saya Pak. Iya Pak Rohudin awet muda Pak ya. Kita kalau iya, dosennya itu sulit ngapalin mahasiswa saking banyaknya gitu. Iya. Tapi kita pernah ketemu di KRA kok Pak. Di SNA itu. Iya. Saya itu wajah ingat tapi kadang nama suka lupa. Iya, sama Pak. Dengan mahasiswa kita juga gitu. Monggo ya, mungkin gini Bu Lili, yang perlu ditambahkan mungkin ya karena di Merdeka Belajar, ini pengalaman aja sementara bagaimana lulusan akuntansi itu paling enggak kalau lulus itu siap juga sampai tadi KJA itu bisa kita kebetulan saya kampung kerja alhamdulillah 8 orang. Nah, tahun ini kemarin ada kesempatan untuk magang dari Vokasi Brawijaya. Nah, dari anak-anak magang itu sebenarnya anak sudah terakhir. Anak vokasi itu kan
sudah mau akhir semester, ternyata begitu praktek di KJA kayak nol putul gitu, belum bisa ngerti apa-apa. Jadi mungkin apa bisa nggak di dalam kurikulum itu dikasih materi-materi atau pembelajaran yang dengan dunia kerja gitu loh. Jadi anak-anak itu disiapkan sampai dasar aja kadang-kadang nggak bisa, itu kadang-kadang masih belum bisa gitu loh. Jadi mungkin anak-anak kadang-kadang nggak punya gambaran antara teori dengan praktek lah. Apa mungkin di dalam nanti kurikulum yang mungkin kelas-kelas terakhir atau apa itu disiapkan lebih banyak, dikasih materi-materi kayak siap kerja. Jadi biar enggak benar-benar anak 4, mahasiswa 4 jumlahnya itu benar-benar kayak dari nol putul gitu loh, kayak dari mempelajari. Sebetulnya kan karena awalnya dia juga dari SMA asalnya, terus kuliah di akuntansi, sebenarnya vokasi. Kalau vokasi itu sebetulnya kan 3 semester teori, 3 semester praktek ya. Nah tapi teorinya itu kayaknya ya nggak punya gambaran mereka itu mahasiswa. Jadi mungkin perlu ditambahkan juga kalau sudah semester akhir itu banyak kayak praktek-praktek atau mungkin dosen, ada kayak dosen tamu dari praktisi atau apa lebih sering diikutkan di situ. Jadi mungkin mereka jadi siap kalau lulus. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Jadi mungkin bisa bagaimana di UBK nanti bisa mengakomodir mungkin untuk S1 atau untuk S1 ya Bu Lili ya, itu jadi di semester berapa itu mulai dipadatin gitu. Jadi karena harapan kami itu bisa menciptakan lapangan kerja gitu loh. Karena kalau semua mau jadi pegawai, akhirnya nanti banyak pengangguran. Kalau bisa menciptakan kerja lah, untuk pemula-pemula mungkin bisa kita belajar lewat mendirikan KJA itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih atas waktu dan undangannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Pokoknya jurusan akuntansi harus profesional gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna masukannya ya. Berarti suatu saat nek diundang di WK harus bersedia ya Bu ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Monggo, siapa yang mau memberikan lagi dari konsultan pajak ini ada Mbak. Saya panggil Mbak aja wis ya. Mbak Reza, tadi ada Mbak Reza. Ya. Saya lihat ya. Ya. Iya Mbak Reza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan teman-teman semuanya. Pertama, saya terima kasih sudah diundang di acara forum group discussion ini. Sebenarnya yang ingin saya mau sampaikan, kebetulan saya kan juga kerja di salah satu kantor konsultan pajak dan sekarang saya juga menjadi salah satu anggota IKBI di Surabaya. Catatan saya, biasanya saya juga istilahnya kayak menyeleksi anak-anak yang melamar juga di kantor gitu. Catatan saya itu mungkin ya sebagai lulusan akuntansi yang profesional itu ada lebih baiknya kalau misalnya alumni terutama yang mahasiswa S1 itu yang lulusan akuntansi mempunyai core akuntansi yang cukup kuat Bu. Lalu biasanya juga saya lihat itu kadang ada beberapa yang mungkin dari sisi akuntansinya bagus, tapi dia nggak bisa komunikasi. Padahal kan untuk bekerja itu komunikasi itu penting sekali. Walaupun entah itu kita jadi kerja di konsultan pajak atau bahkan di perusahaan swasta sebagai akuntan pun sebenarnya juga komunikasi itu penting. Dan itu kadang itu yang suka nggak mungkin pada waktu sekolah dulu fokusnya cuma ya udah belajar aja, lalu yang kayak kemampuan soft skill-nya kurang diasah. Padahal itu komunikasi itu penting sekali dalam dunia kerja.
kan kalau kita kerja kan nggak hanya istilahnya nggak hanya lulusan akuntan itu nggak hanya berkesempatan sebagai pegawai, bahkan juga sekarang kalau misalnya kita mau buka KJA sendiri, kantor akuntan, kantor konsultan pajak juga bisa. Itu kan juga salah satu istilahnya ada kesempatan juga untuk berusaha secara mandiri gitu. Jadi mungkin catatan saya yang harus diperhatikan lagi, bagaimana kita bisa untuk menyusun kurikulum di mana bisa membuat mahasiswa itu mempunyai kemampuan akuntansi dasar yang bagus, komunikasi juga yang cukup bagus, juga mereka juga update teknologi. Kadang juga saya menemukan mungkin di beberapa lulusan dari universitas gitu, bahkan S1, kadang Excel aja tuh dia nggak bisa gitu loh, kurang tahu, kurang familiar dengan rumus-rumus. Padahal kalau misalnya kita akuntansi gitu, harusnya familiar dengan rumus pivot, dan istilahnya dalam pembuatan laporan keuangan lah. Lalu yang nggak kalah penting, karena sekarang kita sudah masuk di era revolusi 4.0 ya, bahasa itu juga penting. Karena kan istilahnya sekarang juga kalau misalnya kita kerja di perusahaan swasta yang kadang berhubungan sama eksportir ataupun importir asing, kita juga mau nggak mau ya harus bisa istilahnya paling enggak itu bahasa Inggris pasif itu harus bisa lah. Karena sekarang kan istilahnya kita berhubungan, kita kan kadang transaksi itu nggak hanya di lokal aja, tapi juga ada tadi yang seperti saya bilang, ada yang kadang kita berhubungan sama eksportir, sama importir, itu juga memerlukan at least itu kemampuan bahasa pasifnya, bahasa Inggris itu harus bisa. Jadi sih dengan adanya kurikulum Kampus Merdeka ini paling tidak memberikan kesempatan bagi mahasiswa itu untuk lebih beraktualisasi lagi. Mungkin entah itu melalui pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas melalui magang ataupun penelitian. Saya rasa sih saya juga termasuk salah satu yang bersyukur ya, lulusan dari alumni WK ini itu saya juga mendapatkan untuk kesempatan untuk mengasah soft skill juga di kampus. Karena kan banyak kegiatan juga. Jadi dengan adanya Kampus Merdeka ini tuh kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak hanya melibatkan pembelajaran di dalam kelas itu lebih banyak sih Bu. Karena itu bisa memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan soft skill mereka, baik dari komunikasi, berorganisasi, berbahasa juga. Itu sih Bu catatan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mbak Reza. Ya, atas masukannya yang nanti kita ramu lah ya, mungkin nanti juga kita ramu menjadi lebih baik lagi ya, bisa lebih. Nah kemudian siapa lagi nih, Mbak Reti? Mbak Reti? Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangannya di forum group discussion ini. Saya cuma mau membenarkan sih apa yang Reza ngomong gitu. Kebetulan kan saya juga nggak cuma di KKP Bu, tapi juga salah satu kepala departemen akuntansi sih di grupnya Ciputra. Nah akhir-akhir ini kan banyak yang bilang kalau cari kerja itu susah. Nah kita yang di perusahaan ini juga bilang kalau cari karyawan itu susah Bu. Susahnya itu maksudnya susah yang memenuhi kualifikasi gitu. Paling tidak kan kalau di akuntansi ya Bu ya, kita tuh pasti ceknya itu jurnal laporan keuangan. Ini jujur saja ya Bu ya, buka-bukaan aja. Bahkan di universitas yang kita kenal aja ya, yang besar lah gitu, itu jurnal aja nggak bisa loh Bu. Jangan ke laporan keuangan gitu, jurnalnya aja nggak bisa gitu. Ini saya juga bisa bicara data gitu. Pernah suatu ketika dari 100 orang yang ikut tes, yang bisa kerjakan jurnal, belum tentu benar ya Bu ya, itu hanya 20%. Jadi sekitar 20 something orang aja gitu. Itu betapa memprihatinkannya lulusan S1 nggak bisa jurnal gitu. Sampai stakeholder saya itu bilang, kalau begitu kita nggak usah cari S1, cari anak lulusan SMK aja. Masa jurnal nggak bisa gitu. Itu tadi yang saya kuatkan dengan data, karena saya juga ada data di mana kita selalu ada rekrutmen kan gitu Bu. Kalau misalnya memang lulusan akuntansi sarjana S1 itu core akuntansinya itu masih kurang gitu Bu. Itu mungkin yang benar-benar diperhatikan gitu.
Jadi secara paling enggak lah jurnal sama laporan keuangan itu benar-benar bisa gitu Bu. Nah kemudian juga komunikasi, nah itu juga benar banget Bu. Jadi jarang banget yang bisa ngomong itu dalam artian mulai dari bersikap ketika interview, kemudian menjelaskan sesuatu, itu banyak yang apa ya Bu ya, istilahnya itu gago gitu loh Bu. Itu kan kita juga yang mau nerima gimana gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang bilang susah cari karyawan, kita juga susah cari kerjaan, kita juga susah cari karyawan gitu Bu. Terus kemudian yang kedua, pengenalan tentang profesi pasca lulus. Nah itu juga penting Bu. Karena apa? Jujur aja saya kalau nggak temenan sama Reza mungkin nggak tahu kalau lulus S1 itu bisa langsung buka KKP. Karena dari dulu nggak ada yang pernah kasih info gitu Bu. Sedangkan kan kita lulus S1 itu pilihannya banyak, salah satu tadi KJA, terus kemudian KKP juga. Nah itu kan kalau kita bisa persiapkan mulai dari kuliah ya mungkin lebih matang gitu. Karena saya dulu jujur saja pelajaran perpajakan kadang nggak masuk, kadang bolos, padahal lulusnya bisa dipakai gitu. Gitu sih Bu. Jadi profesi-profesi apa saja setelah lulus itu juga mungkin perlu dikenalkan dan langkah-langkahnya apa aja itu juga perlu Bu. Kayak misalnya saya sendiri yang di KKP ternyata lulus S1 akuntansi asal lulus USKP aja udah bisa ngajuin izin praktek untuk konsultan pajak gitu. Itu kan nggak perlu pengalaman, nggak perlu sekolahnya lama-lama juga gitu. Itu perlu banget sih Bu menurut saya gitu. Dari saya itu sih Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Reti atas masukannya, atas informasinya. Kemudian saya lihat tadi ada Bu Ida ya, Bu Ida Rosenta. Bu Ida ini dari BPK. Tapi BPK-nya bukan di Jawa Timur, di luar Jawa. Saya lupa sih di mana posisinya. Ibu Ida, ada Ya, Bu. ada tadi saya lihat. Ya, ada ya. Bu. Halo. Iya, oke. Selamat malam Ibu. Terima kasih sudah bisa bergabung. Ya, ayo Ibu masukkan ya. Aduh Bu, selamat malam Bu Lili dan Bu Aisyah juga Bapak dan Ibu sekalian semua. Mungkin kalau untuk masukannya, kalau dari Ida dari segi pemerintahan kan Bu ya, karena selama ini yang kita pelajari di akuntansi itu kebanyakan tuh akuntansi sektor private gitu, masih belum menyentuh ke akuntansi sektor publik, ataupun kalau ada SKS yang sektor publik lebih ke mungkin hanya luarnya aja, sedangkan perbedaannya itu beda banget sih Bu antara sektor publik dengan sektor private gitu. Jadi kalau mungkin saran misalnya kan terkait dengan lulusan, mungkin nanti ada yang dia mungkin nanti berminat ke misalnya ke pemerintahan gitu. Jadi setidaknya untuk ditambahkan dengan bagaimana menjurnal di sektor publik itu, karena dari laporannya pun ada lumayan banyak, ada beberapa laporan, dan jurnalnya pun kalau misalnya di sektor private kan kita tinggal menjurnal dari misalnya ada pengeluaran atau pemasukan, baik itu cash basic atau accrual. Tapi kalau di sektor publik kan masih ada, kita harus menjurnal untuk anggarannya, lalu dijurnal lagi untuk realisasinya, seperti itu Bu. Sama mungkin nantinya sama sih seperti yang sebelumnya, soft skill seperti Excel itu kan akan sangat membantu, baik itu sebagai penyusun laporan keuangan ataupun sebagai auditor. Penggunaan seperti pivot table yang mungkin bagi beberapa itu masih belum terlalu mengenal, padahal dengan penggunaan berbagai macam tools di Excel itu bisa mempermudah dan juga bisa untuk lulusan itu siap kerja begitu Bu. Halo? Terima kasih, Bu Eni. Bu Ida, maaf. Terima kasih ya, Mbak. Siapa lagi ini ya? Saya yang sudah agak lama ini ya, tidak menyapa siapa. Bu, saya tadi lihat dari pihak sekuritas ada Bu Lestari ya?
juga sudah lama sekali. Iya, ada Bu Lestari. Selamat malam Apa kabar Ibu? semuanya. Sehat Baik. Ibu? Sehat Bu. Sehat, Ya, alhamdulillah. selamat malam semuanya. Saya Selamat angkatan malam. 91, temannya Bu Siti Aisyah. Iya. Kalau nggak salah dulu Bu Saya Lili sudah agak juga lupa. ngajar ya Bu Lili ya. Iya, makanya saya bilang ini yang sudah lama tidak saya sapa, ini tidak jarang Iya. ketemu. Lama Bu, angkatan Iya. 91, lulus 96. Nggak pernah ke kampus lagi. Oke, setelah saya mendengar tadi ada dari Pak Adan, Mbak Resa, sama Mbak Repi, itu memang kalau saya gabungkan dari tadi saya mau bicara, sebenarnya saya cuma mau nambahkan aja dari segi attitude ya. Kebetulan saya bukan orang yang pinter dalam bidang akuntansi. Jadi waktu saya pertama dulu sebelum lulus, saya magang di suatu perusahaan yang memang besar sebagai tenaga kontrakan. Cuman karena kalau perusahaan bilang sih attitude-nya bagus, mau belajar, sehingga dalam waktu 2 minggu langsung ditarik jadi karyawan tetap. Jadi kontrakan untuk yang tetap. Nah, dari situ saya berpindah-pindah perusahaan ini, jadi saya sekedar hanya untuk sharing aja. Berpindah-pindah perusahaan banyak dengan bermacam-macam perusahaan. Keahlian kita dari segi attitude maupun keahlian soft skill itu memang diperlukan ya. Cuma kita juga harus bisa adaptasi karena lulusan S1 tidak semuanya seperti yang dikatakan Mbak Resa tadi pinter dalam akuntansi. Saya salah satunya nggak pinter. Cuma dari zaman saya masuk di magang tahun 96 itu sudah pakai aplikasi ya seluruh perusahaan yang saya masuki. Jadi nggak terlalu kalau kita ini yang seperti saya nggak terlalu pintar dalam akuntansi, nggak perlu bingung harus bikin laporan keuangan dan lain-lain karena kita punya atasan sendiri sih. Nah dari situ saya terus mencoba ke perusahaan lain untuk mencari pengalaman. Nah itu kadang anak-anak sekarang kalau saya interview mereka di perusahaan sekuritas saya, mereka rata-rata kalau saya tanya maunya cara berpikirnya masuk, dapat kerja yang enak, gaji yang besar. Kalau saya tanya lagi dari segi dan lain-lainnya lah istilahnya kayak segi attitude-nya, sikapnya dan lain-lain itu memang nggak sesuai seperti Mbak Reti ngomong. Karena dari tempatnya Mbak Reti juga kadang banyak anak muridnya ke tempat saya untuk magang. Juga dari universitas di IAIN juga banyak di tempat saya. Jadi mereka tuh rata-rata kalau saya tanya apa sih dari bidang yang kamu ambil untuk kamu masuk ke tempatnya ini, apa yang kamu cari? Mereka bingung rata-rata. Ya, tugas sih, lulus sih, hanya itu aja jawabannya. Kalau saya tanya apa sih grade kamu ke depannya itu apa tujuannya? Nggak bisa jawab mereka. Sedangkan saya dulu, waktu sebelum lulus, saya sudah punya target. Saya kerja kebetulan saya maunya di belakang meja. Makanya saya ambil akuntansi, saya nggak ambil manajemen karena saya nggak suka. Pemikiran saya waktu itu manajemen adalah kayak marketing kemana-mana. Jadi saya lepas, nggak mau ambil ke sana. Ambilnya ke akuntansi. Padahal saya nggak pinter banget matematika. Sampai sekarang pun kalau saya dibikin untuk bikin laporan neraca, ya pasti salah, banyak salahnya. Jadi itu aja yang saya mau sampaikan untuk tambahkan, attitude itu perlu diajarkan kepada lulusan-lulusan kita. Supaya mereka bisa pada waktu melamar ya bisa menempatkan dirinya bagaimana sih cara jawabnya, bagaimana sih cara bersikapnya. Soft skill itu perlu, tapi bukan hal yang utama juga ya. Karena lulusan dari kita nggak semuanya pinter akuntansi. Itu aja. Terima kasih Bu Lestari. Ini ada siapa lagi ya Bu Asia? Saya, iya sudah pada, ada Bu Yulia, Mbak Yulia ya? Ada Bu Yulia Pratiwi Bu, ya Bu. Iya, oke ada Bu Yulia, ada Mbak Yulia. Sudah ibu-ibu Bu. Sudah ibu-ibu, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya telah diberi kesempatan dalam ini grup discussion stakeholder. Perkenalkan, saya dulu alumni UWK Prodi Akuntansi yang
sebelumnya juga pernah kerja di kantor akuntan publik bersama Reza. Halo Reza, kita ketemu di sini. Dan kemudian banting setir ke ini, banting setir ke wirausaha. Jadi bekerja sendiri, cuman di luar bidang akuntansi. Meskipun masih mikro, tapi lumayan bisa menjadikan ini pelajaran hidup bagi saya. Setelah saya mengikuti halo, ya. Nah, halo, iya Mbak, ya, silakan. hadir. Nah, saya banting setir sedikit dari bidang pendidikan saya akuntansi ke wirausaha. Meskipun masih mikro, setidaknya ternyata pengalaman menjadi konsultan pajak dan kuliah di bidang akuntansi lumayan membuat saya belajar banyak untuk menjadi seorang wirausaha. Meskipun belum besar, ternyata sudah membantu cukup banyak. Contohnya, cuman kekurangannya di sini pada saat kita melakukan perkuliahan ya, saya sebagai alumni mahasiswa, sepemahaman saya, kalau misalnya di kampus kita, memang sepertinya soft skill dan hard skill yang selama ini ternyata dibutuhkan di dunia kerja itu kurang sekali diasah, apalagi beberapa kurangnya didukung oleh dosen-dosen yang mungkin sebagian besar hanya pure untuk pure sebagai dosen, bukan praktisi di dalam bidang bidang mata kuliah yang diajarkan. Contohnya ada manajemen pemasaran. Soalnya saya ngomong di sisi wirausaha UMKM ya. Bagi saya di bidang pemasaran ada beberapa misalnya dosen di mata kuliah manajemen pemasaran misalnya, dia ternyata sama sekali tidak paham sama sekali mengenai bidang pemasaran. Nah, di situ berarti bagi kami mahasiswa yang memang awalnya tujuan kita kuliah itu untuk benar-benar paham apa sih bidang pemasaran itu, atau apa sih bidang akuntansi, apa sih tujuan kita nanti bakalan setelah lulus menjadi alumni, itu gambaran di situ kita tidak, sebagian besar sebagai mahasiswa tidak tahu. Kebetulan sih alhamdulillah karena waktu itu kita kuliahnya sambil bekerja, jadi mungkin sekitar 60% kita sudah lumayan memahami alur dari mata kuliah yang dipelajari. Nah, menurut saya kalau misalnya nanti bisa dimasukkan ke kurikulum, pertama sih kalau di sisi jiwa wirausaha ya Bu ya, paling enggak berarti mahasiswa itu memiliki semacam hard skill ya, soft skill dan hard skill untuk minimal bisa membentuk suatu produk misalnya. Membentuk suatu produk sehingga produk itu layak jual. Jadi layak jual dengan segala perhitungan yang dibutuhkan sesuai dengan bidang mata kuliah akuntansi, sehingga alumni akuntansi ini tidak hanya bertujuan untuk bekerja menjadi seorang karyawan, tapi juga memiliki jiwa wirausaha yang sesuai dengan profil alumni. Begitu, Bu. Pertama yang mungkin harus diutamakan yaitu pemetaan minat dan bakat para mahasiswa, karena di sini kebanyakan mahasiswa mungkin masuk ke prodi akuntansi mungkin karena terjerumus, bisa jadi terjerumus masuk ke bidang akuntansi karena akuntansi ini lumayan tren di dunia anak muda. Contohnya SMK, SMA sangat tren sekali akuntansi ini. Jadi misal pun mereka ternyata masuk ke fakultas ekonomi, bisnis, dan prodi akuntansi, mereka tetap harus melakukan pemetaan minat dan bakat mereka sesuai tidak dengan jurusan akuntansi pertama, khususnya di semester 1 sampai 3 lah paling enggak. Jadi kita bisa mengetahui mahasiswa-mahasiswa mana yang memang
memang berpotensi untuk menjalankan atau sesuai dengan ini apa prodi akuntansi ya. Kemudian yang kedua untuk semacam ini ya semacam apa ini ya membangun jiwa wirausahanya harusnya ada ini ya entrepreneur ya jiwa entrepreneurnya kemandiriannya ya Mbak Yulia ya pembentukan karakternya sih kalau saya bilangnya pembentukan karakter wirausahanya sih karena kan mahasiswa memang istilahnya apa ya mereka masuk itu hanya sekedar ya sudah saya kuliah dengan jurusan yang paling tren gitu loh Bu. Ya sudah sih itu aja sih Bu. Pemetaan sih kalau saya bilang harus ada pemetaan minat di awal semester 1 paling nggak 1 sampai 3 kemudian baru difokuskan ke kurikulum yang mereka benar-benar kuasai kemudian baru diarahkan ke bidang pekerjaan atau bidang usaha yang sesuai gitu aja sih Bu. Ya sih menurut saya seperti itu. Tambahan lagi sih dosennya harus diupgrade juga. Terima kasih Mbak Yulia. Terima kasih masukannya ya. Ini Cek yang sudah punya usaha ya, sudah menjadi wira swasta. Kemudian dalam rangka Kampus Merdeka juga dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang nanti memang kita banyak bersinergi ya bekerja sama dengan berbagai pihak ya. Nah, di sini saya ada alumni juga ini siapa Pak Gadang ya, Mas Gadang, Pak Gadang. Saya lupa nama lengkapnya Gadang siapa ya? Temennya Resa ya? Oh iya tuh. Mbak Resa inget ya? Gadang siapa Mbak? Temannya Mas Trio Bu, angkatannya Mas Trio, Gadang Setiawan. Oh iya Gadang Setiawan. Oh iya ya, satu angkatan. Ayo Mas Gadang. Iya tadi yang sudah saya sapa di awal ya. Selamat malam Mas, selamat bergabung dengan UWK lagi, dengan kampus Anda. Monggo masukannya buat kita. Speaker aja ya. Ada kendala kah Mas Gadang? Mas Gadang kayaknya ada kendala ya? Iya. Oke. Kita, karena waktu terus berjalan ya. Waktu terus berjalan. Ke siapa lagi nih ya? Ke siapa? Mas Edi? Pak Mas Edi Sutrisno. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Ayo. Kasih masukan buat kita mengembangkan alma matermu ya. Ya. Ayo silakan Mas, monggo.
Mungkin kalau saya sih sedikit aja ya Bu ya menambahkan. Benar tadi yang dibilang sih, attitude sih Bu. Itu yang paling penting. Jadi nanti di dunia kerja itu memang yang paling besar penilainya dari attitude juga sih Bu. Di samping skill masing-masing dari lulusan, attitude itu juga berperan besar dalam perekrutan karyawan sih Bu. Itu. Terus juga saya setuju dengan tadi Ibu Yulia ya Bu ya, pemetaan minat dan bakat ya Bu ya. Nah, kadang kan banyak lulusan perkuliahan yang bingung atau bilang susah cari kerja. Padahal belum tentu mereka itu sesuai dengan apa yang mereka ambil di perkuliahan gitu loh Bu. Nah, ketika mereka lulus, mereka bingung mau jadi apa. Seperti itu. Nah, kalau ada pemetaan minat, mereka juga bisa mengembangkan minat-minat yang lain di samping akuntansi gitu sih Bu. Jadi ketika mereka susah untuk mencari pekerjaan, mereka juga bisa membuka usaha sendiri. Seperti Bu Yulia itu tadi Bu. Mungkin dari saya seperti itu aja Bu. Terima kasih Mas Edi ya. Iya. Masukannya. Ya, sama-sama Bu. Saya kembali ke ini ya. Siapa Mas Gadang? Ya. Mas Gadang bisa ya? Kayaknya sudah nggak trouble lagi. Mana tadi ya Mas Gadang? Halo. Lagi jalan. Mohon maaf Ibu, waktunya sebentar lagi akan habis. Iya Pak Nanda. Bapak Ibu, boleh minta tolong untuk sebagai dokumentasi, bisa minta tolong untuk videonya bisa diaktifkan sebentar, karena ini nanti saya akan mencoba untuk screenshot dari layarnya sebagai bukti kita telah melaksanakan forum group discussion pada malam hari ini. Baik, mohon bisa pada posisi terbaiknya masing-masing. Biar keren. Mana Bu Ratna ya? Ini akan ada 2 layar, baik ya. Saya mulai Bapak Ibu, mohon siap-siap. 1, 2, 3. Nanti akan saya share, kemudian sekali lagi. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, kami akan mengirimkan di chat link untuk daftar kehadiran. Minta tolong nanti bisa diisi daftar kehadirannya. Selanjutnya nanti kami akan mengirimkan link mengenai kuesioner yang Bapak Ibu semua mungkin bisa isi. Nah, Ibu Lili, saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Dari semua yang sudah diutarakan, baik dari segi mitra, stakeholder, juga dari alumni adalah menginginkan bagaimana perbaikan kualitas di kurikulum yang ada pada program studi akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Nah, berkaitan dengan kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar, Bapak Ibu sekalian, nanti jika ada mahasiswa yang memilih kurikulum Kampus Merdeka Belajar, berarti hanya mereka tuh belajar di kampus itu adalah hanya sekitar 5 semester. Nah, 3 semester sisanya itu akan dihabiskan di tempat magang, Bapak Ibu sekalian semua. Nah, untuk itu kami juga membuka peluang kepada Bapak Ibu semua untuk bisa berkolaborasi, melakukan kerjasama dengan program studi akuntansi Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sangat memungkinkan untuk tempat kerjanya, apakah memungkinkan untuk mahasiswa nanti bisa magang dalam waktu mungkin hampir 6 bulan atau nanti kita bisa selang-seling ya, dari 1 semester di tempat magang A, semester kedua di magang B, ketiga bisa di magang C, atau mungkin bisa 1,5 tahun itu bisa di 1 tempat kerja. Nah, harapannya itu akan mengakomodir seluruh tadi dari masukan dari beberapa Bapak Ibu semua untuk bisa meningkatkan semua pihak soft skill-nya, hard skill-nya itu, karena memang kita membutuhkan bahwa nanti ketika lulus teman-teman mahasiswa ini semua bisa sudah benar-benar menguasai tidak hanya konsep tapi juga praktis, dan ketika kita berada di tempat magang berarti sudah merasakan dunia kerja yang tidak hanya kalau biasanya kan magang itu 6 bulan, tapi di kampus kurikulum Kampus Merdeka Belajar ini nanti benar-benar teman-teman itu akan 1,5 tahun berada di
tempat magang. Nah, kami sudah menjalin beberapa kerjasama seperti di Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur, kemudian juga dengan DJP, kemudian KJA. Nah, mungkin dari teman-teman alumni yang nanti mungkin bisa menambahkan MOU, kita sangat senang hati ya Bu Lili ya untuk bisa ini. Nanti kita ada kerjasama, nanti kita akan menentukan kira-kira aktivitas apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita magang di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya ini akan memberikan suatu experience yang luar biasa kepada para mahasiswa ketika bisa magang secara langsung di tempat Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Ibu. Oke. Itu tadi tambahan sedikit ya dari Pak Trio, sekaligus juga nanti kita di dalam hibah ini nanti kita merangkumnya, semua masukan-masukan kita rangkum di dalam kurikulum, sehingga masukan-masukan yang dari hard skill, soft skill nanti kita ramu, kemudian kita menjalin kerjasama di tempat magang, makanya kita menjalin baru, sehingga nanti lulusan kita, lulusan dari prodi akuntansi sesuai dengan harapan ya, sehingga mudah mencari pekerjaan, mudah diterima di sebuah perusahaan ataupun bisa diterima oleh masyarakat dan bisa memberikan kontribusinya kepada masyarakat. Lah, bisa berdharma bakti lah. Ya. Ada lagi atau Pak, gimana pembawa acara Pak Trio? Waktunya masih ada atau Pak Nanda? Masih ada sekitar 10 menit, mungkin dari Bu Asia atau Ibu Yanis, atau dari tim pengembang kurikulum jika ingin ada yang disampaikan. Terima kasih Pak Trio-nya, baru gabungnya ada Pak Zainuddin ya dari BPKAD. Monggo Bapak. Ya, mungkin Pak Zainuddin. Ya, mohon izin, barusan datang, mohon izin bergabung. Iya Bapak. Iya Pak, monggo Bapak. Ya, monggo dilanjut dulu aja Bu. Ya. Oh, dilanjut itu aja. Pak Carmadi, ada lagi siapa ya Bu ya? Malam, Pak Carmadi. Ini ada Pak Carmadi Bu. Ini beliau ini sesepuh ini Bu KJA. dari KJA Bu. Pak Carmadi. Selamat malam Bapak. Monggo Bapak memberikan unek-uneknya, memberikan masukannya buat lulusan dari UWK Bapak. Terima kasih Ibu. Selamat malam. Ini saya baru selesai bekerja, ada kerjaan jalan di ya Pak Banyuwangi, ya. Bu. Prinsipnya sih Ibu, kan kalau kita bicara mahasiswa tentunya objeknya kan bagaimana belajar ya Bu ya. Jadi istilahnya learning by doing. Jadi artinya mari adik-adik mahasiswa mungkin yang artinya ingin belajar, tentunya belajar kan tidak seperti kita belajar SKS, sistem kebut semalam ya, zamannya kita kuliah dulu ya. Nah, kalau belajar di bagaimana posisi kita bekerja, itu kan selalu bertahap ya Bu ya, tahapan ke tahapan. Tentunya setiap tahapan itu kan selalu harus diikuti. Kemudian kalau kita bicara bahasa intinya itu apa ya, setiap lulus kan tentunya kan diberi kesempatan mungkin kalau yang sekarang ini kalau jurusan akuntansi itu luar biasa, banyak peluangnya untuk pekerjaan. Jadi pertama kalau kita bicara dari sisi cabangnya itu banyak. Sekarang kalau kita perdalam sedikit, kita belajar, tentunya kita ke pajak, tentunya kita bisa jadi konsultan pajak. Kemudian kalau kita sedikit menengok lagi percabangan, umpamanya kita mau bahasanya ke Bea Cukai, itu juga ada suatu keahlian namanya PPJK. Kemudian kalau seandainya orang akuntansi mau belajar sedikit ke hukum, itu juga bisa jadi
kuasa hukum di PP, di Marian Pajak. Jadi sebetulnya banyak dan banyak cabangnya. Jadi tinggal bagaimana kita biasanya kalau mahasiswa itu kan biasanya arusnya yang dorong yang mana. Kalau awalnya potensinya cukup luar biasa, Pak Ibu. Ini sementara memang kalau kita belajar tentunya tidak hanya untuk satu ilmu. Jadi kalau kita bicara akuntansi juga harus pakai ilmu kue lapis. Artinya tidak hanya untuk akuntansi dulu. Kalau kita bicara audit dulu. Ini bukan semacam, artinya bukan semacam pajak, ya bukan badan atau SPT OP, itu sebetulnya baru ujungnya. Yang lebih mendalam lagi itu bagaimana strategi dalam perencanaan pajak. Jadi bagaimana dalam perencanaan pajak orang akan apa, contoh ya, orang suatu ketika ada kelalaian itu akan denda sama di kantor pajak, kena bunga, kena denda dan sebagainya, itu berlipat. Kalau seandainya kita dari awal sudah menentukan pajak, itu bisa terhindari. Ini salah satu contoh aja. Jadi untuk mahasiswa sudah prinsipnya itu begini. Ya kalau kita mau maksudnya bergabung di KJA atau di konsultan pajak, tentunya nggak lama lah. Kalau kita setahun, 2 tahun kira-kira mereka sudah bisa punya profesi lah, kira-kira begitu. Kita kalau mau masuk ke konsultan pajak, tentunya dalami dulu di konsultan pajak, tentunya kita pintu masuk utamanya adalah USKP. Begitu USKP sudah masuk, nah di situ nanti ada pengembangannya, kira-kira begitu. Sementara itu dulu, nanti mungkin kami bisa diskusi, kita tambahkan lagi. Ngapunten, monggo. Iya, matur nuwun. Terima Pak kasih, Madi. Oke. Mungkin itu dari Pak James, ingin ada tambahan yang ingin disampaikan, monggo Pak James. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi informasi berkaitan dengan lulusan akuntansi Wijaya Kusuma dari tadi memang lebih fokus kepada kemampuan pribadi dan juga apa yang dibutuhkan di dunia kerja berkaitan dengan bidang ilmu akuntansi. Saya dapat titipan dari teman-teman yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Jadi beliau-beliaunya menitipkan sebenarnya di masyarakat itu membutuhkan kita, lulusan akuntansi. Karena di dalam pemberdayaan masyarakat sendiri itu ada BUMDes dan BUMDesma yang memang membutuhkan beberapa keahlian dari kita yang di akuntansi. Jadi alangkah lebih baiknya kalau memang ditambahkan soft skill berkaitan dengan ilmu pemberdayaan kepada masyarakatnya, agar yang direncanakan di dalam pemerintahan itu juga bisa berjalan. Jadi bukan hanya akuntansi yang private-nya saja, tapi juga mengarah kita membantu di pemerintahan juga untuk pengembangan ataupun bagaimana bisa mengangkat suatu daerah itu agar lebih bisa berhasil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di depannya teman-teman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mungkin itu yang dari kami, Bu Lili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jim. Masih ada waktukah, Bapak MC, Pak? Udah habis. Pak Tri, masih cukup waktunya? Atau gimana Pak? Masih ada? Udah habis Bu waktunya Bu. Pak Nanda? Halo.
Halo. Sudah habis Ibu. Pak Nanda, masih ada waktu? Sudah habis. Sudah habis Ibu. Sebenarnya punya Bu Lili ini, audionya agak bermasalah. Baik, Ibu Lili, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Surabaya, terima kasih banyak sudah memandu jalannya acara forum group discussion pada malam hari ini. Sedikit saya menyampaikan simpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa dari IAI menyampaikan bahwa dibutuhkannya suatu pemilihan alternatif kampus merdeka dari opsi-opsi yang sudah ditawarkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian juga tadi disampaikan dari Pak Andan, yaitu perlunya membangun soft skill diri untuk menunjang hard skill di bidang akuntansi. Kemudian dari IAPI bagaimana menyiapkan sumber daya manusia, yaitu dosen pengampu yang sesuai dengan bidangnya, sehingga dapat menunjang mahasiswa semua ketika nanti akan terjun di dunia magang. Kemudian dari DJP siap untuk membantu dan membuka peluang kerjasama untuk program magang. Dari KJA bagaimana melakukan penyiapan materi yang terintegrasi agar saat magang bisa langsung terjun untuk di dunia prakteknya. Sementara dari teman-teman konsultan pajak bagaimana meningkatkan core akuntansi diimbangi dengan soft skill yang merata dan juga memungkinkan peluang dari teman-teman yang sekarang sudah membangun kewirausahaan, karena salah satunya juga lulusan kita tuh juga harus bisa mandiri, baik wirausaha menghasilkan produk maupun wirausaha dalam menghasilkan suatu jasa. Kalau misalkan jasa berarti mungkin bisa bergabung di KJA, kalau menghasilkan produk berarti memang suatu produk yang mandiri yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa kelak nantinya. Untuk itu, tadi adalah beberapa hal yang bisa saya rangkum selaku MC. Saya ucapkan dengan rangkuman tersebut, maka berakhir pula lah serangkaian acara. Semoga acara pada hari ini bisa membawa banyak manfaat untuk kita semua. Saya sekali lagi berterima kasih sudah diluangkan waktunya setelah pulang kerja, kemudian Bapak Ibu semuanya, para tamu undangan yang luar biasa, yang sangat istimewa hadir di acara ini, di forum group discussion Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijayakusuma Surabaya. Nah, saya selaku pemandu acara dan juga tim dari tim Hibah Kurikulum Kamus Merdeka Belajar, pada kesempatan kali ini atas nama penyelenggara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat kekurangan, baik itu hal teknis maupun non-teknis. Akhir kata, saya selaku MC menutup. Sampai jumpa, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Terima kasih semuanya, Pak Rohudin, Pak Sugeng, Bu Ratna, terima kasih. Nanti kerjasamanya ya, Bu. Assalamualaikum. Sama. Untuk berapa pun air ini? Sing 10 gawen 30. Mas mari Bu ya. Iya, itu pengembang KP. Bu Yani sebentar. Ada siapa ini ya? Sudah, tinggal bertuju. Ini siapa? Bu Mega jangan lupa. Bu Mega jangan lupa. Mbak Puput. Apa kabar Mbak Puput?
Bu Mega jangan lupa ya. Bu Yani matur nuwun. Iya, sami-sami Bu. Bu Puput, Asia, terima kasih. Terima kasih ya. Anda Jaga. semuanya. Pak Anda. Terima kasih Pak. Salam dari Pak Dekan. Mute Pak, masihan Pak. Ya Bu, saya terima kasih juga udah diundang. Poinnya, kalau saya disuruh membantu mempersiapkan teman-temanku siap di dunia kerja, terutama perbankan, monggo. Dan saya akan luangkan waktu saya. Dan ini saya minta maaf, tadi saya harus jawab telepon, Bu. Oh, enggak apa-apa, Pak. Besok jam 8 tiba-tiba disuruh rapat. Terima kasih, Bu ya. Sama-sama, terima kasih, Pak. Ya, sehat semua, sukses selalu ya, Ibu-ibu. Ini tinggal ibu-ibunya. Ya, saya izin live ya, Bu ya. Oke, nuwun, Pak. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Siap ya. Sudah. Ya, terima kasih. Sudah, saya matikan ya, Bu.